pagi hari ini kita akan mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, karena Dialah Allah yang layak untuk kita sembah. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Semua Allah yang memberkati kita, Allah yang kami sembah dan kembali di Roh Kudus. Haleluya Yesus.
mengampuni segala kesalahan kami, menyucikan kami dari segala pelanggaran kami, sehingga ibadah pada hari ini menjadi ibadah yang luar biasa, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami dan melawat kami. Kami mohon Tuhan sucikan dan kuduskan semua alat-alat yang ada di dalam ruangan ini, sehingga ibadah hari ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh menjadi berkat buat kami, sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit akan pulang dengan suatu kelegaan dari Tuhan. Kami yang datang dengan kelemahan akan pulang dengan iman yang diteguhkan. Kami yang datang dengan beban yang berat, kami pulang dengan membawa suatu kemenangan dan kelegaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan
Yang ada padamu
berkali dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menuntun setiap kami dan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Roh Kudus Engkau bekerja, Bapak. Karena kami tahu tanpa pekerjaan Roh Kudus maka semua sia-sia belaka. Oleh sebab itu kami minta kekuatan daripada Tuhan, supaya firman ini tidak pernah sia-sia. Kiranya juga Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang paling hina ini, supaya firman yang hamba sampaikan benar-benar sungguh memberkati kami dan bisa berbuah di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Ya, nama saya Agus Lagu. Saya melayani di salah satu pelayanan indah yang berada di Bogor, dan saya tinggal di arah Lewiliang. Jadi biasanya kami melayani di suku-suku yang tak terjangkau atau suku-suku khusus orang Sunda. Jadi sekian dan terima kasih untuk perkenalan saya. Dan saat ini Bapak Ibu, saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini, dan saya rindu sekali untuk mengajak kita, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Matius 4 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Baik Bapak Ibu, kalau sudah dapat, mari kita membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-18 dan saudara akan membaca ayat yang ke-19 sampai seterusnya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jalan di danau, sebab mereka menjalan ikan. Bapak Ibu, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Bapak Ibu, tema kita bulan ini adalah tentang pemberian. Bapak Ibu, seringkali kita mendengarkan pemberian, dan seringkali juga kita menganggap bahwa pemberian itu hanya sebatas satu kelompok saja, hanya sebatas mengajak satu sama yang lain, hanya sebatas beribadah di situ saja. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa pemberian adalah itu, justru pemuridan itu sangat penting di dalam gereja. Setiap orang percaya itu harus dimuridkan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memuridkan orang lain kalau kita tidak dimuridkan? Ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal di seluruh dunia, yaitu Dietrich Bonhoeffer, mengatakan bahwa gereja tanpa pemuridan itu sama seperti gereja tanpa Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ternyata pemuridan itu sangat penting sebenarnya. Tujuan pemuridan apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah supaya orang itu setelah dimuridkan, dia juga bisa membawa orang lain, dan gereja itu akan bertumbuh dan berkembang. Jadi gereja tanpa pemuridan maka itu tidak akan bertumbuh, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan melihat di dalam nats yang kita baca barusan, yaitu mengenai Yesus memanggil murid-muridnya, murid-murid yang pertama. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, murid-murid yang pertama, sebelum kita masuk di situ, kalau kita melihat bahwa sebelum Tuhan Yesus, sebelum Yesus memanggil murid-muridnya, terlebih dahulu dia menghadapi berbagai tantangan yang begitu berat. Kalau kita bisa melihat bahwa Yesus sejak lahir, dia itu diancam, dibunuh oleh Herodes. Lalu kemudian di umur 12 tahun, lalu Alkitab tidak mencatat, sampai umur 30 tahun dia mulai melakukan pelayanannya. Dan sebelum dia melakukan pelayanan, apa yang terjadi? Dia dibawa oleh Roh Allah atau Roh Kudus kepada guru untuk dijumpai.
Di situ dia mengalami puasa selama 40 hari 40 malam. Inilah ujian yang sangat berat sekali, tapi ternyata Tuhan Yesus berhasil melewati semua itu. Di padang gurun ada 3 percobaan ini: menjadikan batu menjadi roti, dan melompat dari hubungan bayi Allah, dan di atas gunung tunduk. Iblis menyuruh dia supaya tunduk sekali saja untuk menyembah, supaya dia jadi raja. Tapi Tuhan Yesus berhasil melewati semua ini. Bapak Ibu, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia pergi ke Galilea. Sebelum dia sampai ke danau Galilea, dia pergi ke satu tempat, ternyata orang-orang itu menolak dia. Dan di sini kita bisa melihat bahwa sekalipun Tuhan ditolak, sekalipun dia tidak dipedulikan, tapi dia terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa pemuridan yang perlu kita pelajari, pemuridan seperti apa yang harus kita lakukan. Kalau kita membaca dari nats ini, di situ kita bisa melihat di ayat ke-19, di situ Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia." Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat bahwa Yesus, poin yang pertama yang perlu kita pahami di sini adalah follow me, ikut aku. Perkataan ini diucapkan di saat orang-orang itu, di saat Petrus, Yohanes, Andreas, Zebedeus sedang menjala ikan. Tapi di situ Tuhan harus datang dan ikut aku. Kalau kita juga peristiwa itu juga sama seperti peristiwa ketika pemungut cukai yang bernama Matius, ketika dia sebagai pemungut cukai dan menerima apa yang menjadi bagiannya dari masyarakat waktu itu, dan masyarakat menganggap dia itu merampas harta masyarakat. Dan di situ Tuhan datang tolong. Orang-orang yang dimuridkan oleh Tuhan Yesus ternyata latar belakangnya sangat-sangat gelap sekali, Bapak Ibu. Ada pemungut cukai, ada juga nelayan, ada juga orang jelat, Petrus yang kuat dalam politik, dan Tuhan bisa menyatukan. Nah, pemuridan adalah sangat penting ketika kita sebelum dimuridkan, maka Tuhan mengajak kita semua, mari ikut dengan saya, ikut dengan aku, follow me. Ini perkataan yang sangat agung sekali, dan perkataan ini juga perkataan yang sangat berkuasa. Sama seperti ketika dia mengatakan waktu dia menciptakan langit dan bumi, dan dia berkata, jadilah terang di dalam Allah Tritunggal. Dan perkataan yang sama juga dia mengatakan, mari ikut dengan aku. Ini kalimat ajakan, Bapak Ibu. Ini sesuatu hal yang luar biasa yang diterima oleh murid-muridnya pada waktu itu. Kenapa? Mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kalau kita bisa melihat konteks ini di dalam Lukas, lebih jelas lagi dikatakan apa. Itu menceritakan bagaimana mereka mencari ikan. Dan Petrus mengatakan ketika Tuhan menyuruh dia bertolak dari sini ke sana, dan Petrus berkata apa? Tuhan, sudah sepanjang malam ini kami cari ikan, tapi kami tidak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruh, kami akan ke sana. Ketika mereka sampai di sana, singkat cerita, mereka dapat ikan banyak. Dan disitulah Petrus berlutut dan sujud di hadapan Tuhan. Dan dia berkata apa? Tuhan, tinggalkan aku, sebab aku ini orang berdosa. Tapi bagaimana respon Tuhan? Justru orang-orang yang seperti itu yang dibenarkan. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa dia orang berdosa. Tuhan telah memberikan gambaran memberikan perumpamaan kepada bangsa Israel. Ada seorang yang pemungut cukai, ada seorang ahli Taurat. Mereka berdoa. Ternyata yang diterima apa? Pemungut cukai. Dia menyadari bahwa dia orang berdosa. Dan sama seperti yang dilakukan Petrus juga. Dia berkata, tinggalkan aku. Tepatlah pada saat itu Tuhan mengatakan, jangan takut Petrus, aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Tadi statusnya apa? Pekerjaannya apa? Tadi penjala ikan, menjala ikan, mencari ikan. Menjala ikan apa? Supaya bisa dijual, supaya bisa dimakan. Tapi dari penjala ikan menjadi penjala manusia, itulah luar biasa. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa setiap orang yang percaya, setiap orang Kristen, justru kita dimuridkan apa? Tujuannya apa? Supaya kita semakin hari semakin mengenal Tuhan, supaya kita menggali firman Tuhan. Banyak orang yang berkata, seringkali orang berkata bahwa ya udah, yang suka menggali firman Tuhan, yang suka ikut PA, yang suka belajar firman Tuhan itu hamba Tuhan. Salah, Bapak Ibu. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Tapi justru Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 1 dikatakan, berbahagialah orang yang benar, sebab kesukaannya adalah Taurat siang dan malam.
Justru itu Tuhan membedakan antara orang fasik dan orang benar di dalam hal itu. Nah, banyak orang yang percaya Bapak Ibu, belum tentu mereka mengenal Tuhan. Dan di sini kita diajak bahwa murid yang sesungguhnya, orang Kristen yang sesungguhnya, orang yang percaya yang sejati, justru ketika dia telah hebat, bukan apa yang terjadi? Justru dia semakin hari terus-menerus belajar, terus-menerus mendapat sesuatu yang luar biasa apa yang sudah diwahyukan Tuhan melalui firman. Dia terus-menerus berkumpul dan bersekutu dengan Tuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia membaca firman Tuhan setiap hari. Saat teduh berdoa supaya dia bisa mendapat sesuatu. Dia mengalami perjumpaan pribadi. Dia bisa menikmati Tuhan. Satu kali saja dia tidak berdoa, ada sesuatu yang kurang. Sekali saja dia tidak ikut ibadah, ada sesuatu yang kurang. Dan ini mengajak bahwa orang yang seperti itu justru dia akan berduka cita kepada orang-orang lain. Ada banyak orang-orang yang tidak datang. Mungkin saudara kita tidak mau datang ke gereja, tidak mau datang KKA, tidak mau apa. Tapi justru dia bersuka cita. Kenapa? Karena dia sudah mendapat damai itu di dalam hatinya. Damai itu sudah bekerja. Damai itu punya Tuhan, saudara. Tapi damai itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mengasihi dan mencari Dia. Ingat kasus mereka. Ketika Tuhan Yesus ditangkap dan mereka di satu tempat, di mana mereka di satu tempat ketakutan, tiba-tiba Tuhan Yesus datang kepada mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Kalimat itu diucapkan ketika murid-muridnya merasa diri bersalah. Kalimat itu diucapkan ketika seluruh dunia menolak Tuhan Yesus. Kalimat itu diucapkan ketika mereka merasa bahwa mereka sudah menyalibkan Tuhan, mereka sudah bersalah sekali, dan mereka mungkin tidak ada mendapat pengampunan lagi. Dan disitulah pada saat itu Tuhan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Luar biasa, bukan? Dia nggak berkata, Petrus, kamu sudah mau ini ya, menyangkal saya. Saya sudah berubah kali kasih tahu sama kamu, tapi kamu masih tetap tidak percaya. Sekarang Thomas, kamu masih nggak percaya sama saya? Ini saya. Dia tidak mengatakan demikian. Ternyata dia berkata damai sejahtera. Di tengah-tengah ketakutan yang begitu mengerikan, disitulah damai sejahtera, sukacitamu. Sukacita itu, sukacita yang aku punya bukan seperti yang dunia kasih. Berarti sukacita dunia ada Bapak. Tapi apakah kita sudah mendapat seperti itu? Ketika kita mendapat damai sejahtera, maka ada kaitannya dengan pengampunan. Ketika persekutuan itu, ketika kita jadi murid, kita datang ke dalam persekutuan, maka di situ kita bisa mendapat pengampunan dosa. Kemurkaan yang seharusnya ditimpakan kepada kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, sehingga kita bisa layak datang kepada Bapa. Kita layak memuji Tuhan. Kita layak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu kita mendapat pengampunan. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita juga harus melakukan pengampunan itu. Seringkali orang Kristen susah mengampuni Bapak. Tapi kalau kita bisa melihat Matius 13 berkata, Tuhan menggambarkan ada seorang raja dan anak buahnya itu, ada seorang anak buahnya, kita nggak tahu anak buahnya atau orang yang di bawahnya, berhutang kepada raja itu. Lalu kemudian ketika dia berhutang, sebelum itu mungkin saya ceritakan dulu mengenai Petrus ketika dia bertanya, Tuhan berapa kali aku mengampuni? Tapi Petrus mengatakan apa 7 kali? Tuhan bilang apa? Bukan 7 kali Petrus, tapi 70 kali 7. Artinya apa? Tak terhingga kamu tetap mengampuni, sekalipun tidak enak sama sekali, sekalipun kamu sakit hati, tapi kamu tetap mengampuni. Tapi Petrus itu mungkin masih ragu-ragu. Tapi ternyata perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu ada perkataan yang sama juga diucapkan di dalam perjanjian lama. Siapa? Lamek. Di Kejadian 4 ayat 23 dia berkata apa? Hei sila ada, aku telah membunuh orang. Kalau Kain dibalaskan 7 kali, saya dibalaskan 70 kali 7. Itu dunia itu ada 2, anak-anak kegelapan dengan anak-anak terang. Anak-anak kegelapan di situ dikatakan bahwa selalu identik balas dendam. Kalau lu dan yang kedua, gua hajar lu habis-habisan. Tapi di dalam perjanjian baru diubah anak terang. Bukan 7 kali. Kalau Kain dibalaskan 7 kali, saya 70 kali 7. Tapi Tuhan bilang bukan 7 kali Petrus,
tapi 70 kali 7 artinya apa? Tidak ada batasnya. Dan Tuhan memberikan gambaran lagi. Ada seorang raja, dia melanjutkan. Raja itu ada seorang di bawahnya berhutang kepada dia 10.000 talenta. Lalu raja itu, orang itu datang kepada raja itu karena raja itu mau memasukkan dia ke dalam penjara karena nggak bisa bayar hutangnya. Dan dia setuju kepada sabar ya Tuhan, nanti kalau saya punya duit baru saya bayar. Tapi raja itu langsung tergerak oleh belas kasihan dan dia menghapuskan semua dosa utang itu. Lalu orang itu pulang dengan sukacita. Sekarang utangnya udah nggak ada lagi, udah dihapuskan sama raja. Ketika sampai di tengah jalan ketemu sama kawannya yang berutang sama dia, itu 100 dinar. Begitu dia sampai, dia cekik kawannya itu dan dia bayar utang. Dan kawannya itu mengeluh dan sujud, sabar, nanti kalau saya punya uang baru saya ganti. Tapi dia nggak peduli, akhirnya dia jebloskan ke dalam penjara. Dan ketahuan itu kepada teman-temannya dan kasih tahu kepada raja, dan raja itu menjebloskan dia juga. Artinya apa? Masa orang yang berutang cuma 100 dinar, sementara utangnya kepada raja 10.000 talenta. 1 talenta saja itu sudah 6.000 dinar. Bayangkan, 1 talenta saja itu sudah 6.000 dinar. Sementara hutangnya cuma 100 dinar. Hutangnya kepada raja 10.000 talenta. Raja itu menghapuskan. Masa untuk orang itu kamu nggak bisa hapuskan. Sama seperti itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Begitu banyak dosa kita, begitu besar dosa kita, Tuhan menanggung di atas kayu salib. Dan kita juga diajarkan masa dosa orang ini ketika dia bersalah kepada saya, Tuhan menghapus dosa saya begitu besar, masa dosa orang itu saya tidak bisa mengampuni. Amin, Bapak Ibu. Ini mengajarkan kita sebagai orang Kristen supaya kita hidup damai. Nah, di dalam damai ada kaitannya dengan pengampunan, Bapak Ibu. Mungkin nggak enak memang, tapi ketika kita mendapat visi Golgota itu, di situ Tuhan akan memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Dan itu bisa terjadi ketika kita jadi murid Tuhan Yesus, ketika kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, Bapak Ibu, yaitu kita tinggal di dalam Dia. Kita tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 19 ayat 1 sampai 8 terkenal sekali. Akulah pokok anggur yang benar, kamu adalah ranting-rantingnya. Bapa pengusahanya, dia pokok anggur, kita ranting-rantingnya. Kalau tidak bersatu dengan Tuhan, kalau kita tidak di dalam Tuhan, firman-Nya tidak tinggal di dalam kita, maka kita seperti ranting yang kering dan dipotongnya. Tapi justru yang dikehendaki Tuhan, dengan kita di dalam Tuhan, maka kita akan mengenal Tuhan. Kita akan mengetahui Tuhan. Kita akan melihat Tuhan. Kita akan benar-benar terus-menerus untuk mengerti. Jadi ada banyak orang ketika belajar sekali saja dia tidak mau belajar lagi. Tapi justru itu bukan murid, Bapak. Tapi yang namanya murid, justru dia terus-menerus belajar terus, sama seperti anak sekolah dari SD sampai kelas 6 itu 6 tahun dia datang terus belajar. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun sampai perguruan tinggi 4 tahun dia belajar terus. Sama seperti hidup kita, orang yang sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, orang yang telah membuka hatinya, orang yang sudah dilahirbarukan, orang Kristen yang sejati, dia terus belajar terus dalam Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Dan dia terus berduka cita kepada orang-orang yang lain. Dia terus memuji Tuhan. Dia mengajak orang lain. Seperti tadi yang saya katakan tadi, dia berduka cita ketika dia mengajak orang lain. Ternyata orang itu tidak mau datang. Dan dia berkata, kenapa kamu terlalu sibuk dengan daganganmu? Kenapa kamu terlalu sibuk dengan urusanmu sendiri? Tapi kamu sudah menyia-nyiakan waktu ini hanya 1 jam saja. Tapi kamu tidak mau datang. Itu akhirnya kita berdoa buat orang itu. Dan itu bisa terjadi, Bapak Ibu, karena Roh Kudus sudah bekerja dalam hati kita. Karena kita sudah jadi murid. Jangan pernah kita berpikir bahwa orang-orang Kristen semua dimuridkan. Tapi orang-orang Kristen yang sudah percaya, yang benar-benar murid, dia telah membuka hati dan dia melakukan. Dia tinggal di dalam Tuhan. Tuhan bilang, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Barang siapa tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam dia, maka dia akan berbuah. Tapi kalau dia tidak tinggal di dalam kita tidak tinggal dalam dia, maka kita seperti ranting yang tidak berbuah. Dan inilah tujuan kita menjadi murid, untuk melakukan pekerjaan Allah yang lebih besar. Yohanes 14 ayat 12 dikatakan,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dan kita sebagai orang Kristen, kita harus juga melakukan itu, Bapak Ibu. Inilah yang mengajak kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan ketiga, Bapak Ibu, yang perlu kita pahami, yaitu setia. Setelah kita dipanggil oleh Tuhan dan tinggal di dalam Dia, maka kita setia sampai mati. Kita terus membabarkan api Injil itu. Mungkin kita nggak di garis besar, tapi bagaimana kita juga bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, bisa menjadi berkat bagi keluarga kita. Bagaimana kita bisa orang itu belajar dari teladan kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan tadi, Dia akan menjadikan teladan bagi semua orang. Dia meneladani, semua murid meneladani Tuhan Yesus, dan kita juga meneladani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita setia sampai mati, Bapak Ibu. Kalau kita tidak setia, maka Tuhan akan menanyakan. Makanya saya selalu gambarkan bahwa di Matius 24 ayat 25 itu berbicara tentang akhir zaman. Itu berbicara tentang di mana ada seorang raja, ada seorang tuan pergi ke tempat yang jauh. Lalu kemudian dia mempercayakan hartanya berapa talenta. Ada juga gadis-gadis yang bodoh, 5 gadis-gadis yang bodoh dan 5 gadis-gadis yang bijaksana. Ini berbicara tentang akhir zaman. Tuhan Yesus sudah pergi dan nanti Dia akan datang, Dia akan tagih. Dan saya mau kasih tahu satu hal ya, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Mau begitu akhir zaman ini, begitu akhir zaman itu nyata, maka semakin akhir zaman itu mendekat, yang suci tambah suci, yang najis tambah najis, yang kudus, yang mengejar kesucian akan makin lama makin hidup suci. Yang bergelimang di dalam dosa makin lama makin bergelimang di dalam dosa. Ini dikatakan bahwa akhir zaman ada seorang tuan yang pergi dan dia memanggil 3 orang hambanya. Yang pertama dia mempercayakan harta 5 talenta kepada hamba pertama, kedua 3 talenta, yang ketiga 1 talenta. Lalu kemudian dia pergi. Ketika dia pulang dia menagih. Hamba pertama sudah menghasilkan 5 talenta. Dia bilang, ini Tuhan, saya sudah hasilkan. Talenta di sini Bapak Ibu ada bermacam-macam. Bisa juga karunia seperti kamu main musik ya. Talenta apa? Main musik, nyanyi ya, main drum ya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah di situ dikatakan bahwa nanti Tuhan itu datang, Dia akan tanya 3 saja. Kamu benar-benar bijaksana atau tidak? Saudara setia atau tidak? Saudara rajin dan kerja keras untuk Tuhan atau tidak? Itu yang dikatakan. Jadi ada seorang tuan pergi, dan ketika dia sampai dan dia tanya kepada hamba pertama, dan dia menanya, hambaku yang pertama, hambaku sudah menghasilkan 5 talenta, dan hamba itu dia bilang, saya sudah menghasilkan 5 talenta. Dia berkata, baik sekali perbuatanmu, silakan masuk ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan kedua, hambaku yang kedua, dia menghasilkan 3 talenta. Baik sekali perbuatanmu, silakan masuk ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan ketiga, ternyata dia tidak menghasilkan, dia berkata apa? Hai hambaku yang jahat dan malas. Tuhan bilang, kok cukup ya malas ya? Bukan hanya jahat, ternyata malas, Bapak Ibu. Saya kasih tahu Bapak Ibu semua. Malas ya, itu ada kaitannya dengan kejahatan. Ketika kita malas, maka kita akan berbuat dosa. Lihat aja Bapak Ibu. Kalau di rumah, apalagi kalau yang masih muda-muda, begitu mengalami kesepian itu, ketika malas, dia akan melakukan dosa. Malas, dia mulai berbohong. Seperti anak sekolah ya, malasnya nggak mau belajar ya. Begitu akhir semester semua nilainya jelek. Ketika orang tuanya nanya, kamu kenapa seperti ini? Gurunya curang sama saya. Dia nyalain orang lain. Padahal dia yang malas. Apalagi jadi salesman aja, malasnya nggak mau cari order. Begitu akhir tahun semua hasilnya jelek. Bosnya tanya, kamu kenapa seperti ini? Oh, kompetitornya curang, sentimen sama kita bos. Dia kan malas ya. Malas. Jadi jangan pernah kita pelihara dosa ini. Bapak Ibu masih ingat kasus Daud? Daud itu Bapak Ibu, orang yang takut akan Tuhan. Tapi dosa yang pertama sekali dilakukan oleh Daud apa? Malas. Ketika semua prajurit pergi untuk melawan orang Amalek, bangsa Amalek, Daud tidak pergi. Malah duduk-duduk di istananya, lalu kemudian jalan-jalan di atas istana, di bumbungan istananya itu, dan dia melihat seorang
perempuan yang lagi mandi bernama Betseba. Ketika dia melihat, akhirnya dia mulai mendekati, akhirnya sudah membuai dalam pikirannya pornografi, Bapak Ibu kan. Lalu kemudian tubuhnya udah gak tahan, akhirnya dia mulai merayu berkali-kali sampai dia berhasil. Akhirnya dia berhasil bersetubuh atau tidur dengan Betseba. Setelah melakukan hal itu, lalu Betseba bilang apa? Aku hamil. Ketika Daud mendengarkan itu dan apa yang dilakukan oleh Daud, kalau begitu aku tarik Uria. Uria itu Bapak Ibu itu panglima perang besar. Itu orang nomor satu yang paling setia kepada Daud. Bayangkan Bapak Ibu. Ketika ada musuh atau apapun yang Daud katakan, dia nomor satu. Dia tetap setia kepada tuannya. Tapi dia memperlakukan ini kepada anak buahnya. Aku tarik Uria. Pulanglah ke rumahmu, pulanglah ke rumahmu. Bersenang-senang dulu lah sama istrimu. Nanti kalau kamu udah bersetubuh dengan istrimu, tunggu 9 bulan kemudian, nanti istrimu itu akan melahirkan. Kamu pikir itu anaknya Uria, dia nggak tahu bahwa itu anaknya Daud. Pulanglah. Waktu itu nggak ada tes itu, tes kehamilan itu, tes CNE, USG atau tes P, nggak ada. Sekali saja dia bersetubuh dengan istrinya, tunggu 9 bulan kemudian dia melahirkan, dia pikir itu anaknya Uria, padahal itu anaknya Daud. Bayangkan jaraknya luar biasa. Tapi ternyata apa yang terjadi, Uria tidak pulang. Dia tetap setia untuk mendampingi bangsa Israel pada waktu itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Dia kirim surat. Semua prajurit saya yang lain suruh mundur, tarik mundur, dan suruhlah di depan itu Uria. Ketika disuruh ke depan, akhirnya dia mati di sana. Itu sudah terjadi pembunuhan. Lalu apa yang terjadi? Daud mengumpulkan semua bangsanya, rakyatnya, dan berkata, saudara-saudaraku, karena Uria sudah mati, maka aku akan mengambil istrinya untuk aku bunuh. Bayangkan, dia membohongi masyarakat. Dari mana? Dari mana? Malas. Ada banyak orang-orang yang kami layani, banyak sekali yang datang kepada kami. Suami saya nggak kerja, suka main games terus, nggak mau kerja, malas, suka nonton TV, telenovela dan segala macam, main games. Saya selalu mengatakan, saudara bertobat ya. Saudara jangan punya alasan aku nggak kerja karena ini dan segala macam. Saudara bertobat. Saya mengatakan seperti itu. Kita ditetapkan untuk menghasilkan buah. Kita ditetapkan untuk bekerja keras bagi Tuhan dan untuk mencari nafkah hidup. Jangan punya alasan, aku tidak bekerja karena ini. Jawab di hadapan Tuhan, malas. Makanya dosa malas jangan dipelihara. Bahaya sekali. Ingat apa yang dilakukan oleh Daud. Mungkin pada waktu itu Nabi Nathan mengingatkan dia dan dia bertobat. Mungkin dosa yang lain dia akan melakukan, dia sadar sekali. Tapi konsekuensi kewajiban Tuhan tetap berlaku di dalam hidupnya. Apa? Sekalipun dia minta maaf, Tuhan ampuni saya, aku orang berdosa, aku telah melakukan itu. Dan dosa yang lain mungkin dia tidak melakukan. Tuhan memang mengampuni. Keadilan Tuhan tetap berlaku dalam hidupnya. Konsekuensinya apa? Sama seperti paku ketika kita copot, ya memang kecopot ya, kecabut, tapi bekasnya tetap ada. Keadilan Tuhan tetap jalan. Makanya hati-hati ketika kita berbuat dosa. Kalau kita mau jadi contoh bagi anak kita, kalau anak kita bagus untuk ke depan, jadi contoh. Apa yang dia tahu? Anaknya yang dikandung itu meninggal. Lalu kemudian apa? Anaknya perempuan diperkosa sama kakaknya sendiri. Tamar sama Amnon. Amnon pura-pura sakit. Aduh aku sakit. Papa suruhlah adikku ini untuk buatin aku kue. Adikku Tamar supaya ini saya sembuh. Akhirnya Daud nggak tahu karena itu adiknya. Pasti nggak curiga. Tamar, jaga kamu ya. Buat dia kue yang bagus, bikin kue yang enak. Ketika di dalam itu akhirnya dia memperkosa adiknya. Kedengaran ke Daud. Daud nggak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak menjadi contoh bagi anak-anaknya. Apalagi yang dilakukan? Ternyata Abdon dibunuh oleh kakak kandungnya Tamar. Siapa namanya? Absalom. Beda ini. Dibunuh. Itulah konsekuensi dosa yang dilakukan oleh Daud. Satu lagi anaknya di bait suci, disambar api karena mendekati tabut perjanjian. Dan di masa tuanya itu dia dikejar-kejar oleh Absalom, menunggang kembalikan kerajaannya.
Ini sesuatu hal yang menyakitkan, mengerikan sekali. Makanya dosa itu sangat menakutkan hati-hati. Jangan kita pelihara. Anak kita kalau mau bagus ke depan, kita menjadi contoh. Kita harus menjaga kesucian terus. Dan itu semua ketika kita menjadi murid Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi murid Tuhan sementara masih hidup dengan dosa keinginan dunia? Justru kita menjaga kesucian dan justru kita berduka cita kepada orang-orang yang seperti itu. Kita semua adalah anak Tuhan. Nanti Tuhan itu datang dan dia akan datang. Tuhan Yesus sedang datang ke surga. Kedua kalinya nanti dia akan turun dan akan menanyakan, apa yang kamu lakukan selagi kamu ada di dunia? Dia pergi, dia sudah mempercayakan talenta itu kepada kita. Jangan sampai kita menjadi hamba yang terakhir. Banyak alasan, masih ada waktu. Kali ini masih ada waktu. Bapak Ibu, saya mau kasih kamu, jangan pernah bermain-main. Selagi ada waktu kita kerja keras, hanya 3 saja. Kita bijaksana. Yang kedua, kita tetap setia atau tidak. Ketiga, kita rajin dan kerja keras atau tidak. Karena nanti dia akan tanya ke kita. Itulah yang Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya firman ini membukakan hati kita. Biarlah kita benar-benar menjadi murid Kristus yang sejati, hidup di dalam kesucian, dan berduka cita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang tadi sudah mengenal Tuhan, tapi malas untuk datang ke gereja, malas untuk datang ke kakak. Kami bersyukur sekali di Gembala sama yang lain juga. Kami mengadakan ibadah di rumah umum Semamura. Itu awalnya pertama pelan-pelan, lalu kita butuh mulai pertama, lalu mulai butuh mulai pertama. Kita hanya memindahkan tempat dari sini ke sini ke sini, tapi Tuhan yang kerja tetap Tuhan yang sama. Amin. Begitu juga kita, Bapak Ibu. Kita yang hidup di sini, kita yang hadir di sini, marilah kita terus bekerja keras untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang tetap, Allah yang tak nampak, yang esa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman ini sungguh luar biasa, Bapak. Tuhan, Kau bekerja terus dalam hati kami. Dan setelah jemaat-Mu Tuhan mendengarkan, buka hati mereka, Tuhan. Mungkin selama ini banyak hal-hal yang menghalangi mereka. Kiranya Tuhan Kau membuka mata rohani mereka. Kami juga di tempat ini, supaya kami mengerti apa maksud Tuhan. Penuhi kami Roh Kudus, gerakan hati kami, karena kami tahu dan sadar tanpa pekerjaan, tanpa pergerakan daripada Roh Kudus, maka semuanya sia-sia belaka, semuanya sangat berat. Tapi dengan pekerjaan Tuhan, dengan pekerjaan Roh Kudus, maka kami semakin kuat sekalipun kami menghadapi berbagai tantangan. Tuhan Kau memberkati kami semuanya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita akan bantu berdiri bersama-sama. Kita membuat satu komitmen dalam kehidupan kita, bahwa mulai hari ini saya mau ikut Tuhan dengan setia. Saya mau tetap tinggal di dalam Tuhan, dan saya mau bekerja keras dan setia melakukannya sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia
saya dan aku mau mengikut Yesus. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Dan Engkau mengajak kami untuk mengikut Engkau. Dan biarlah Tuhan kami mau mengikut Engkau dalam segala sesuatu. Tuhan, ajar kami Bapa untuk belajar mengampuni banyak hal di dalam kehidupan kami, di mana kami kecewa, di mana kami sakit hati. Mungkin itu kepada orang tua kami, mungkin itu kepada anak kami, mungkin itu kepada saudara kami. Tetapi kami mau belajar untuk mengampuni Tuhan, karena kami mau menikmati damai sejahtera itu. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir. Tuhan tolong, mungkin ada di antara kami yang belum mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mau mulai hari ini mau mengatakan, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Mungkin ada di antara kami yang ingin bertumbuh dan terus mengatakan, Tuhan, aku mau terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Aku mau terus menempel kepadamu, menjadi menyatu dengan Engkau. Tuhan, tolong kami. Ajar kami Bapa untuk tetap setia dalam segala sesuatu, terutama setia mengiringi Engkau. Hamba berdoa pada pagi hari ini buat hamba-Mu Bapak Agus yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Biarlah Tuhan akan terus memakai di dalam pelayanannya. Pada saat mereka melayani di ladang pelayanan, Tuhan yang Kau mengurapi mereka. Berkati timnya, Tuhan urapi mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, yang beribadah bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Mereka tidak dapat datang beribadah bersama-sama kami di tempat ini ya Tuhan, karena kondisi fisik mereka. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang lemah. Tuhan teguhkan iman mereka, Tuhan kuatkan fisik mereka dan pulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha